Kali ini kami akan membuat video tugas presentasi pelajaran biopsikologi dengan dosen pengampu Ibu Rismawati Dalimunte. Selamat menonton. Saya Rizky Aprijal, NIM 52. Bersama teman-teman saya. Nama saya Gita Eva Zarani, NIM 37. Saya Siti Mutia, NIM 56. Saya Rara Paramita, NIM 50. Saya Mutia Andini, NIM 44. Hai, saya Sabrina Diani Syarifah, NIM 53. Saya Muhammad Rizky Arya Putra, NIM 41. Saya Ayu Widya Mandasari, NIM 31. Assalamualaikum, saya Fikar Ramadan, NIM 07. Saya Muhammad Rizky. Di sini kami akan membahas tentang visual psikologi, visual mekanisme persepsi yang menyangkut dengan penciuman, perabaan, pendengaran, pengecap, serta atensi. Simak video kami sampai habis. Let's go! Yang pertama, visual fisiologi. Pernahkah kamu merasa sakit kepala saat cemas atau jantung berdebar saat stres? Nah, itulah contoh bagaimana tubuh dan pikiran saling terhubung. Dimaksud dengan visual fisiologi, ini adalah ilmu yang mempelajari tentang cara kerja pikiran dan otak kita, pengaruh emosi dalam otak kita, perilaku manusia, dan merespon berbagai situasi. Bagaimana kondisi fisik mempengaruhi mental? Yang pertama adalah pada saat rasa cemas, jantung berdetak lebih kencang, tangan berkeringat, sulit tidur karena pikiran kita tidak tenang. Yang kedua adalah saat bersedih atau berduka, badan terasa lemas dan tidak bersemangat, nafsu makan menghilang atau justru makan berlebihan. Yang ketiga adalah sakit perut atau nyeri tanpa sebab. Yang ketiga, takut atau stres. Otot terasa kaku terutama pada bagian leher dan punggung kita. Sakit kepala atau migran yang berlebihan. 3. Sulit berkonsentrasi dan mudah lelah. Tips sederhana untuk menjaga keseimbangan. Yang pertama, tarik napas dalam 5 detik, tahan 2 detik, buang perlahan, diulangi selama 3 kali. Itu saat kalian merasa sedang tegang. Yang kedua, gerakan tubuh seperti kalian berjalan kaki, peregangan, dan fungsinya untuk melepaskan ketegangan. Yang ketiga, curhat ke orang terdekat. Bisa meringankan beban pikiran. Atau juga kalian bisa tidur cukup dan kurangi screen time sebelum tidur. Jadi kalian jangan nonton TikTok lama-lama, jangan scroll IG lama-lama, jangan nonton YouTube Short, dilarang nonton tung sahur atau krokodilo bombardir. Tubuh kita ini tuh seperti alarm alami yang memberi sinyal saat ada yang tidak beres. Dengan memahami visual fisiologi, kita bisa lebih peka dan merawat diri dengan lebih baik. Lanjut. Di materi proses pendengaran ini, dari gelombang suara hingga pemahaman. Ketika kita mendengar suara, sebenarnya terjadi hal yang rumit yang melibatkan fisika, biologi, dan neurologi. Mari kita telusuri langkah demi langkah. Yang pertama ada telinga bagian luar, penangkapan suara, gelombang suara. Daun telinga berfungsi sebagai corong yang mengumpulkan gelombang suara. Bentuknya yang unik membantu menentukan arah sumber suara. Gelombang suara kemudian masuk melalui saluran telinga. Yang kedua, ada telinga bagian tengah untuk pengubahan getaran mekanik. Gendang telinga bergetar ketika terkena gelombang suara. Di dalam telinga tengah itu ada tulang-tulang kecil seperti malleus, incus, dan stapes untuk memperkuat getaran ini. Terus ada getaran kemudian diteruskan ke telinga bagian dalam. Selanjutnya, proses pendengaran dari gelombang suara hingga pemahaman. Yang ketiga itu ada transduksi energi. Transduksi energi itu adalah telinga dalam. Getaran ini membuat cairan dalam kokela bergerak. Lalu gerakan ini menggetarkan sel-sel rambut mikroskopis.
Kemudian sel rambut mengubah energi mekanik menjadi sinyal listrik. Proses yang keempat, pengiriman sinyal neural atau saraf pendengaran. Sinyal listrik dikirim melalui saraf vestibulocochlearis. Kemudian informasi suara dipecah menjadi frekuensi dan intensitas. Lalu sinyal mencapai batang otak dalam waktu 5-10 milidetik. Proses yang kelima itu adalah pengolahan pusat atau otak. Batang otak melakukan pemrosesan awal, kemudian talamus bertindak sebagai stasiun real, lalu korteks pendengaran di lobus temporal menginterpretasikan makna, dan sistem limbik memberikan respon emosional terhadap suara. Fakta menarik, telinga manusia bisa mendeteksi 20 Hz sampai 20.000 Hz. Kita bisa membedakan suara yang datang dengan selisih waktu 10 mikrodetik. Otak bisa mengkolerasi binaural untuk menentukan arah suara. 30% kontraks pendengaran khusus untuk memproses suara manusia. Contoh penerapannya di kehidupan sehari-hari saat mendengar bel pintu, gelombang suara, bel yang masuk ke telinga. Yang kedua, getaran diubah menjadi sinyal saraf. Yang ketiga, otak mencocokkan pola suara dengan memori. Yang keempat, dalam 100 mikrodetik kita sudah mengenali itu bel pintu rumah. Yang kelima, sistem motor diaktifkan untuk merespon. Terima kasih. Kalian pernah tidak berpikir seperti ini tunanetra kenapa bisa merasakan dan memahami apa yang mereka lakukan? Ternyata ada beberapa fakta hal yang kita tidak ketahui. Yang pertama, yaitu peningkatan indera lain. Saat seorang kehilangan penglihatan, otak mereka bisa mengalihkan fokus ke indera seperti pendengaran, perabaan, penciuman, dan bahkan persepsi gerakan. Jadi, mereka lebih peka terhadap suara, tekstur, arah angin, dan getaran. Yang kedua, memori dan imajinasi spesial. Banyak tunanetra, terutama yang menjadi buta setelah lahir, masih bisa membayangkan bentuk jarak atau letak suatu benda berdasarkan pengalaman sebelumnya. Mereka juga menggunakan imajinasi untuk membangun peta mental dari ruangan di sekitarnya. Yang ketiga, latihan pengalaman. Seiring waktu, mereka belajar menggunakan alat bantu seperti tongkat putih dan alat suara, serta mengembangkan rutinitas dan teknik untuk mengenali lingkungan. Misalnya, mereka bisa menghitung langkah atau mengukur jarak untuk mengenali permukaan lewat sentuhan. Yang keempat, kemampuan otak luar biasa atau neuroplastisitas, yaitu otak manusia mempunyai kemampuan untuk beradaptasi dan mengalihkan fungsi satu bagian ke bagian lain. Jadi area otak biasanya memproses penglihatan biasa digunakan untuk memproses suara atau sentuhan secara lebih intens. Proses perabaan dari stimulus fisik hingga ke persepsi sentuhan. Ketika kita menyentuh suatu benda, maka terjadilah rangkaian proses neurofisiologis yang kompleks untuk mengubah kontak fisik menjadi persepsi bermakna. Nah, berikut ada mekanisme secara terperinci. Yang pertama, ada deteksi stimulus mekanik atau disebut dengan reseptor kulit. Nah, kulit kita memiliki 5 jenis reseptor yang memiliki fungsi yang berbeda-beda. Yang pertama ada corpusculus major atau disebut dengan merespon sentuhan ringan dan perubahan tekstur atau disebut dengan cepat beradaptasi. Yang kedua ada Merkel disc. Merkel disc ini mendeteksi tekanan stabil dan detail halus atau disebut dengan lambat beradaptasi. Yang ketiga ada Pacinian corpusculus. Nah, Pacinian corpusculus ini sensitif terhadap getaran dan tekanan dalam atau disebut dengan cepat beradaptasi. Yang keempat ada Ruffini endings. Nah, Ruffini endings ini merespon perenggangan kulit atau disebut dengan lambat beradaptasi. Yang terakhir ada Free nerve endings, mendeteksi nyeri dan sulit. Yang kedua ada transduksi energi mekanik ke sinyal saraf. Yang pertama ada stimulus fisik mengubah bentuk reseptor atau disebut dengan mechanotransduction. Yang
Yang kedua ada pembukaan kanal ion khusus di membran sel. Dan yang ketiga terjadi potensial aksi yang merambat melalui serabut saraf. Serabut saraf atau disebut dengan besar, cepat, membawa informasi sentuhan ringan. Serabut kecil dan sedang membawa nyeri tajam dan suhu. Dan serabut C paling kecil dan lambat. Nah, serabut ini membawa nyeri tumpul dan gatal. Yang ketiga ada transmisi ke sistem saraf pusat. Yang pertama, sinyal melalui saraf perifer menuju medula spinalis, lalu menyilang ke medula decussation atau ke sisi berlawanan, lalu naik melalui jalur spinothalamic atau suku dan nyeri, atau lemniscus medial disebut dengan sentuhan halus, lalu berhenti di thalamus sebelum ke konteks sensor. Yang keempat ada pemrosesan vertikal. Area poscentral gyrus. Area poscentral gyrus ini mematakan lokasi dan intensitas sentuhan. Lalu ada area mengintegrasikan informasi tekstur dan bentuk, mengaitkan dengan memori taktil. Lalu yang ketiga ada insula memproses aspek emosional sentuhan. Mekanisme persepsi menyangkut penciuman. Proses penciuman dari molekul bau hingga persepsi aroma. Ketika kita mencium bau, terjadi proses neurokimiawi yang luar biasa kompleks untuk mengubah molekul udara menjadi persepsi aroma yang kaya makna. Berikut beberapa penjelasannya. Dalam fase kimia, 1. Penangkapan molekul bau. Molekul odoran terlepas dari sumbernya dan terbawa udara, masuk melalui hidung saat menarik nafas atau via retronasal dari mulut, larut dalam lapisan mukus atau lendir hidung yang mengandung antibodi IgA untuk proteksi. Kedua, dalam fase biologis, deteksi oleh reseptor olfaktori. Ada 400 jenis reseptor bau berbeda di epitel olfaktori. Setiap neuron olfaktori hanya mengekspresikan satu jenis reseptor. Mekanisme lock and key. Molekul bau mengaktifkan reseptor spesifik. Sinyal diperkuat oleh sistem messenger sekunder atau CAM. 3. Pemrosesan awal di bulbus olfaktori. Akson neuron membentuk glomeruli atau struktur bola. Setiap glomerulus menerima input dari reseptor sejenis. Keempat, ada jalur neural ke otak secara langsung. Bulbus olfaktori yaitu korteks piriformis yaitu persepsi bau dasar, dan amigdala respons emosional, atau hipokampus yaitu memori bau. Dalam jalur tidak langsung yaitu ada talamus atau orbitofrontal cortex yaitu identifikasi bau kompleks. Fakta neurofisiologi unik yaitu satu reseptor dapat mengenali banyak molekul dan satu molekul dapat mengaktifkan banyak reseptor yaitu kombinatorial. Dan manusia dapat membedakan kurang lebih 1 triliun bau berbeda. 5% genom manusia dikhususkan untuk gen reseptor penciuman. Sel olfaktori adalah satu-satunya neuron yang terus bergenerasi setiap 4-8 minggu. Contoh integrasi sistem ketika mencium aroma kopi pagi. Yang pertama, 300 lebih nyawa volatil terdeteksi oleh berbagai reseptor. Yang kedua, pola aktivasi unik terbentuk di bulbus olfaktori. Yang ketiga, amigdala mengaktifkan perasaan nyaman. Yang keempat, hipokampus membangkitkan memori rutinitas pagi. Yang kelima, korteks orbitofrontal mengidentifikasi ini kopi robusta. Mantap. Gangguan dan fenomena khusus. Yang pertama ada fenomena anosmia. Fenomena ini terjadi ketika kita kehilangan penciuman total. Itu seperti gejala pada awal COVID-19. Yang kedua ada fenomena porosmia. Porosmia ini terjadi distorsi persepsi bau, semisal ketika kita menghirup kopi yang berbau busuk. Yang ketiga, efek Proust. Efek Proust ini bau yang memicu memori masa kecil secara vivid. Biasanya itu terjadi seperti kita mencium bau hujan.
Yang keempat, penciuman stereo. Penciuman stereo ini kemampuan menentukan sumber bau berdasarkan perbedaan konsentrasi di kedua lubang hidung. Mekanisme persepsi indera pengecap. Indera pengecap bekerja dengan mendeteksi zat kimia dari makanan yang larut dalam air liur. Zat ini merangsang kuncup pengecap pada lidah yang kemudian mengubah rangsangan tersebut menjadi impuls saraf. Impuls ini dikirim ke otak melalui saraf-saraf tertentu dan diproses di korteks gustatori sehingga menghasilkan persepsi rasa seperti manis, asin, asam, pahit, dan umami. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mekanisme pengecapan dari molekul kimia hingga persepsi rasa. Ketika kita makan atau minum, terjadi proses neurokimia kompleks yang mengubah stimulus kimia menjadi pengalaman rasa yang kaya. Berikut penjelasan lengkapnya. Fase kimiawi. Pelarutan stimulus rasa atau molekul testan penyebab rasa harus larut dalam saliva. Air liur mengandung 1. Enzim amilase atau pemecah pati, lipase lingual atau pemecah lemak, mucin atau pelemas, dan pH saliva mempengaruhi sensitivitas reseptor. 2. Anatomi sensorik lidah. Papila atau tonjolan di lidah. Filiform paling banyak tanpa sel rasa. Fungiform di depan lidah 1-100 sel rasa papila. Foliate atau sisi lidah. Circumvallate belakang lidah 200-250 sel rasa atau papila. Taste buds atau kuncup pengecup 50-150 sel reseptor per taste bud. Masa hidup 10-14 hari, terus beregenerasi. Terdapat juga di langit-langit faring dan epiglotis. 3. Jenis-jenis sel reseptor dan mekanisme transduksi. 1. Sel tipe 1 atau sel pendukung, menjaga lingkungan ionik, mendeteksi rasa asin via kanal. 2. Sel tipe 2, reseptor rasa manis, pahit, dan umami, menggunakan reseptor GVCR atau G protein, sistem messenger sekunder PLB2 IP3. 3. Sel tipe 3 atau rasa asam, mendeteksi ion A+, menggunakan kanal ion PKD2L1. 4. Ada pemrosesan neural, serabut saraf kanal. 7. Kornea tamfani, depan lidah. 9. Ada glossopharyngeal atau belakang lidah. 10. Ada vagus atau area throat. Selanjutnya ada jalur ke otak. 1. Nucleus atau solitarius di medula. 2. Thalamus ventral posterior medial. 3. Cortex gustatory primer insula anterior. 4. Cortex orbital frontal integrasi rasa bau. Berikut beberapa fakta neurogustatory menarik. Yang pertama, super tester. 25% populasi punya 2 kali lebih banyak taste buds. Bayi memiliki taste buds di pipi bagian dalam. Reseptor pahit juga ditemukan di paru-paru dan usus. 80% persepsi rasa sebenarnya berasal dari penciuman. Contoh integrasi sistem saat minum jus jeruk. Yang pertama, asam sitrat mengaktifkan sel tipe 3. Yang kedua, gula mengaktifkan reseptor T1R2 atau T1R3. Yang ketiga, molekul aroma mencapai epitel olfaktori via retno-nasal. 4. Reseptor TRPV1 diaktifkan oleh suhu dingin. Yang kelima, otak mengintegrasikan semua input sebagai jus jeruk segar. Selanjutnya, gangguan dan fenomena unik. Yang pertama ada ageusia atau kehilangan pengecapan total. Yang kedua, dysgeusia, distorsi persepsi rasa. Yang ketiga, efek Miracle-Berry atau protein miraculin mengubah asam jadi manis. Yang keempat, rasa phantom. Itu terjadi di mana pada saat pasien stroke merasakan rasa tanpa stimulus. Sekian dari kami, terima kasih sudah menonton. Sekian video presentasi dari kami. Oke, mantap Bangke. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.